Ya, kadang tadi kita coba untuk melihat tanaman kopi milik petani rakyat. Ini termasuk petani masih pemula. Jadi perawatan juga belum begitu intensif, tapi alhamdulillah ini hasilnya sudah bagus ya. Sebagai contohnya ini sambungan sekitar umur 3 tahun. Nah, ini udah B2 ya, ini B2 raja ya. Ini cabang raja. Ini ranting-rantingnya buahnya bagus ya. Ini apa, ini B2 raja Pak? Ya, B2 raja ya. Cirinya gimana ciri-cirinya? Nah, cirinya B2 itu buah yang kedua. Jadi kemarin udah berbuah di sini. Berarti yang buah ya? Nah, ini yang buah yang kedua udah di sini. Nah, nanti yang ini untuk tahun berikutnya B3-nya di sini. Nah, gitu. Kemudian raja itu yang ini, yang seperti ini. Jadi cabang ini mengeluarkan sirip-sirip atau ranting-ranting yang berbuah bagus. Itu satang raja. Ini perlu kita siapkan dan perlu kita rawat. Gitu. Untuk ini saya tanya ini satang ini. Ini termasuk cabang ranting. Ini ranting tunas air, ini perlu dihilangkan. Kalau tidak dihilangkan nanti tumbuh ke sana akan mengganggu, dan juga ini pas masa ada buahnya kok tumbuh ranting seperti ini, nanti buah akan berkurang isinya, nutrisinya, karena nutrisi mengalir ke cabang-cabang seperti ini. Nah, kalau yang ini termasuk cabang raja. Berarti cabang raja yang kita siapkan ya. Berarti ini cabang raja di berapa itu kalau? Belum B0. Itu masih B0 ya. Jadi ini dari cabang raja menumbuhkan tunas baru, tumbuh raja lagi. Nah, ini B0 belum berbuah. Nah, ini yang kita siapkan untuk sebagai bahan ya, bahan untuk tahun besok. Nah, sekarang kan ini berbuah, ini kan bulan Maret Pak ya. Ini bulan Maret. Insya Allah ini nanti 2-3 bulan lagi sudah mulai berbunga. Ini untuk tahun berikutnya. Jadi nanti yang bagus itu tanaman kopi itu bulan 6 itu sudah mulai istilahnya ngendok, mulai akan tumbuh bunga. Nah, itu nanti kalau sudah bulan Agustus sudah mekar, ini yang sini panen, gantian yang sana berbunga dan berbuah. Ini raja. Nah, memang kita siapkan ini raja juga ini. Jadi kita siapkan raja-raja nanti sebagai bahan untuk produksi tahun besok, tahun 2026 ini. Nah, itu. Ini satang raja ya. Raja ya, satang raja yang ini juga sangat bagus untuk bahan penyambungan entres. Nah, gitu. Ini. Kalau perbedaan dari satang raja sama satang apa ya? Ya, ranting ya. Satang ranting. Kalau ranting itu contohnya seperti ini. Kita lihat. Nah, ranting itu tumbuh dari cabang as ya. Nah, contohnya ini. Mana ya? Ini ya. Ini kan asnya di sini. Sebenarnya dari raja, cuma ini karena masih petani pemula dipelihara banyak. Ini raja ya. Nah, akhirnya tumbuh ranting ya, buahnya lebat juga. Nah, ini ranting, ini ranting B1 baru berbuah yang pertama ya. Itu B1 ya. Ini raja B1 ini. Efektif mana Pak antara satang ranting dan satang raja untuk kualitas buahnya? Kalau buah itu tergantung dari perawatan, dari pupuk dan dari pemangkasan ya. Kalau buahnya sama-sama bagus, cuma kalau ranting itu kan cuma satu batang ya. Kalau raja itu kan menghasilkan ranting-ranting. Berarti raja rantingnya banyak. Ya, berarti nantinya untuk produksi lebih bagus yang raja. Nah, dari segi kuantitas banyaknya itu banyak raja, makanya dari as itu yang kita pilih itu adalah cabang raja. Contohnya ini Pak. Nah, ini sebenarnya ini karena petani pemula jadi asnya masih banyak. Yang ideal itu as itu sekitar 4 3-4. Nah, ini as raja ya, ini langsung berbuah. Ini B2 ini dulu di sini pernah berbuah. Ini B2 nya raja. Nah, ini harusnya yang dibuah cuma 3 atau 4. Kalau seperti ini terlalu rapat nanti juga pengaruh terhadap hasil. Ini buktinya ini hasilnya tidak maksimal ya. Ini hasilnya sudah cukup bagus. Nah, ini. Dan nanti pun dari ranting itu juga bisa menumbuhkan tunas baru yang akhirnya bisa jadi raja juga bisa. Itu tadi tergantung dari perawatan, seleksi, istilahnya pemangkasan ya. Gitu. Nah, ini adalah ranting B1. Jadi ini harusnya ini dihilangkan ini. Ini cuma berbuah satu ya, ini dihilangkan supaya buah terkonsentrasi di yang
banyak dan maksimal. Ya ini Pak ya, ini adalah satu bentuk percabangan. Ini dipelihara 1, 2, 3, 4, 5. Ini harusnya 4 saja sudah cukup ya. Intinya dalam proses perawatan pemangkasan itu cabang-cabang di sekitar as, di sekitar titik sambung ini sekitar 10 cm tidak boleh ada tunas, sehingga ini benar-benar terbuka. Nah kemudian kalau ada tunas-tunas air, tunas-tunas yang tidak produktif kita hilangkan ya. Kemudian kita siapkan yang B0 untuk tahun-tahun berikutnya ya. Namun konsentrasi di titik harus benar-benar terbuka sehingga sinar matahari bisa masuk, hama penyakit bisa berkurang ya, pertumbuhan tanaman akan lebih bagus. Intinya pada pusat titik as, titik tumbuh sambungan harus benar-benar sehat, bebas dari tunas-tunas, baik tunas air ataupun tunas yang bagus sekalipun ya. Jadi harus benar-benar terbuka. Nah ini Mas, ini sebenarnya dulu dipelihara cuma 3, asnya 3, ini sama ini. Nah dari as ini, dari as raja yang satu ini menumbuhkan ranting-ranting yang akhirnya juga menjadi raja. Nah ini juga raja. Ini sudah cabang yang kedua. Dari as sudah cabang lagi tapi membentuk cabang-cabang raja. Ini yang intinya asnya 3, ini sudah baju. Nah yang diharapkan sambungan yang bisa seperti ini Pak. Jadi tidak terlalu banyak sambungan, tapi hasilnya maksimal. Nah, nanti kita iringi dengan pemangkasan-pemangkasan. Nah, ini yang tumbuh cacing ini kita hilangkan, ya, supaya nanti buahnya maksimal. Ya kita lihat nanti yang cacing. Nah, termasuk ini Pak. Ini bisa kita lihat ini ranting tunas ya, tunas air. Tunas air di bawah ini Mas. Nah, ini tunas air. Ini pada saat bulan-bulan seperti ini dihilangkan supaya makanan itu terkonsentrasi di buah. Jadi tunas air dihilangkan. Nah kemudian ini yang cacing kita hilangkan juga ya. Ini cacing-cacing ini yang cabang-cabang kecil ini udah nggak produksi. Ini kalau dipelihara justru makanan akan masuk ke cabang, ke ranting cacing, sehingga nanti hasil tidak maksimal. Kita hilangkan. Nah, nanti kalaupun kita siapkan ya, kita siapkan 1, 2 untuk B0-nya atau BO bahan untuk tahun depan ya. Kita tunggu tunas-tunas yang tumbuh di sekitar bulan 6, bulan 8 itu kita pelihara supaya nanti sebagai bahan-bahan untuk tahun berikutnya. Jadi tunas-tunas cacing perlu kita hilangkan supaya nanti buahnya bagus. Gitu Pak ya. Iya, terima kasih. Kita contohkan cabang B berapa ini, B banyak sekali ini, udah terakhir. Ini harusnya besok panen langsung potong sini. Nah, kita menunggu yang ini sebagai bahan ke tahun depan. Ini sudah sangat tua, sudah B4 mungkin, sudah tinggal sedikit kita potong. Jadi memang kelemahan dari ranting seperti ini kalau sudah B1, B2 memang harus segera dihilangkan. Nah, ini juga ranting ini. Nah, ini. Nah, yang kita pelihara, yang raja-raja, yang membentuk sayap atau sirip-sirip. Nah, ini sudah mulai membentuk ini. Nah, ini dari as tumbuh di sini. Ini sebagai contoh petani yang eman-eman ya. Seharusnya dari pangkal sambungan as itu dipelihara 3 atau 4 maksimal. 1, 2, 3, 4. Nah, ini dipelihara semua sehingga terlalu rapat. Kalau terlalu rapat seperti ini nanti ada sampah-sampah dari penaung bila numpuk di sini, ini nanti menutup sehingga sirkulasi udara di bawah kurang bagus dan juga nanti cahaya tidak sampai bawah, hasilnya juga tidak bagus. Harusnya ini yang cabang-cabang ikutan ya, yang kecil-kecil ini dihilangkan. Cuma biasanya petani itu eman, sayang kalau dibuang sehingga dipelihara semua, hasilnya seperti ini. Nah, ini juga berpengaruh di hasil, ternyata buahnya juga tidak maksimal ya. Buahnya banyak yang istilahnya rompang, tidak penuh. Nah, karena apa? Karena nutrisi terbagi kemana-mana, cabang terlalu banyak. Berbeda dengan yang dipelihara asnya itu cuma sedikit, nanti
buahnya juga sangat maksimal ya. Nanti bisa kita lihat yang sambungan yang sudah jadi, yang dipelihara 3 atau 4, buahnya pasti lebih lebat, lebih rapat. Ini sambungan asnya tinggal 1 Pak. Ini sudah cabang-cabang ranting, hasilnya bagus. Dengan istilahnya pemangkasan yang bagus, buah bisa maksimal, besar-besar, rapat. Berbeda kalau terlalu banyak tunas sehingga nanti akan banyak yang rumpang. Tuh. Kita lihat yang lain. Ini Pak, ini asnya cuma ini 1, 2, 3. Ternyata hasilnya maksimal ya, maksimal karena nutrisi benar-benar masuk ke buah. Nah, ini cacingnya kita hilangkan. Nah, ini pentingnya dari pemangkasan atau rempel ini adalah untuk meningkatkan kualitas buah, sehingga makanan konsentrasi mengalir ke buah semua, tidak terbuang ke tunas air, tidak buang ke tunas cacing atau cabang-cabang yang tidak produktif lainnya.